Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kembali berjumpa dalam Oase Ramadan. Oase Ramadan kali ini kita akan membawakan salah satu pendekatan di dalam mendidik. Salah satu cara untuk mendidik anak yang Bapak beri judul Teduh. Salah satu karakter Muslim. Insya Allah. Sebelumnya, kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Anak Soleh. Judul aslinya Anak Jalanan yang dinyanyikan oleh Tegar. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Anak Soleh. Anak yang soleh, anak rajin ibadah, rajin mengaji, belajar dan sekolah, hormati orang tua dan guru, menuntut ilmu tak pernah jemu. Anak yang soleh, anak rajin ibadah, rajin mengaji, belajar dan sekolah, hormati orang tua dan guru, menuntut ilmu tak pernah jemu. Salatku dan juga hidup matiku, semuanya hanya mengharap ridhomu ya Allah. Kabulkanlah doaku, jadikan anak yang soleh. Salatku dan juga hidup matiku, semuanya hanya mengharap ridhomu ya Allah. Kabulkanlah doaku, jadikan anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, serta ayah dan bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita kali ini yakni Teduh. Teduh salah satu karakter seorang muslim yang baik. Apa itu teduh? Teduh merupakan singkatan dari tawadu, edukatif, dan humoris. Sekali lagi, tawadu, edukatif, dan humoris. Al-Kisah diceritakan dalam kisah inspiratif bahwasannya di sebuah kepulauan bernama Solomon ada kebiasaan orang-orang kampung kalau ingin merobohkan pohon yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun, yang menjulang tinggi, yang besarnya ya amat besar tentu, mereka naik selama 40 hari 40 malam, bergiliran, dipilih siapa yang paling kuat, sehingga sampai 40 hari 40 malam mereka berteriak di atas pohon yang tinggi itu. Apa yang terjadi hadirin? Ternyata pohon yang diteriaki oleh masyarakat, pohon yang senantiasa dicaci oleh masyarakat, pohon yang senantiasa diberi kata-kata negatif
Sehingga setelah 40 hari 40 malam, pohon itu mulai daunnya menguning, daunnya berguguran, akhirnya tinggal ranting, dan pada akhirnya pohon itu mudah dirobohkan tanpa penebangan, tanpa kesulitan. Akhirnya bisa dirobohkan dan dijatuhkan dengan sendirinya. Hadratul Mukarram ikhwatul iman hafizakumullah. Ada apa dengan kata-kata negatif atau dengan kata-kata yang mencela, meremehkan? Ternyata itu pada hakikatnya bisa mematikan motivasi, memotivasikan semangat, mematikan semangat kepada anak didik kita, termasuk anak-anak di rumah. Karenanya, satu pendekatan di dalam mendidik, yakni teduh, tawadu. Apa itu tawadu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa minna malam yarham sogirona, walam ya'rif syarrafa kabirina." Bukan dari golonganku orang yang tidak mau menghargai yang kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Tawadu itu sebuah motivasi diri, sebuah karakter yang ditanamkan oleh para guru, yang dicontohkan oleh orang tua, dan dimasyarakatkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga sifat tawadu ini hendaknya tertanam di dalam diri seseorang. Tidak boleh kita memandang remeh yang lain, sementara diri kita juga punya aib. Hanya Allah lah yang menutupi aib kita. Maka kita bisa berjalan, kita bisa lenggak-lenggok ke sana kemari, kita bisa hadir di tengah rapat, hadir di tengah arisan, kumpul dalam kebersamaan. Itu karena aib kita ditutup oleh Allah. Seandainya aib kita dibukakan oleh Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita tidak mau keluar. Kita tidak mau berjumpa dengan orang lain. Makanya tawadu, rendah hati. Rendah hati. Kalau kepada Allah, tazarru, yakni rendah diri. Kalau kepada Allah itu rendah diri, merendahkan diri kita, karena memang diri kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Allah lah zat yang maha sempurna. Kalau ke sesama manusia, rendah hati. Itu. Jadi yang pertama, tawadu. Yang kedua, edukatif. Senantiasa berkata yang baik. Senantiasa kata-katanya penuh dengan pendidikan, penuh dengan keteladanan, penuh dengan kesantunan. Itulah edukatif. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Kata-kata yang baik dan ucapan permohonan maaf lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan hati penerimanya. Itu edukatif. Jadi baik seorang guru maupun orang tua
apalagi sebagai pejabat, hendaklah berkata yang baik, berkata yang santun, berkata penuh hikmah dan keteladanan. Yang ketiga, humoris. Karena memang kita ini, humor itu bisa yang lelah menjadi semangat, bisa memberikan keceriaan, memberikan motivasi, dan memberikan ketenangan. Mudah-mudahan 3 cara di dalam mendidik, yakni tawadu, rendah hati, kemudian edukatif, senantiasa memberikan keteladanan, contoh, dan hikmah yang kita keluarkan dari sikap, kata-kata, dan perilaku kita. Kemudian humoris. Jangan selalu tegang di dalam memahami persoalan. Jangan selalu dengan emosi dalam menghadapi masalah. Tapi hendaklah disikapi dengan tenang, disikapi secara wajar, dan didudukan masalah pada masalahnya. Sehingga kita katakan, wahai masalah, aku punya zat yang maha menyelesaikan masalah. Sehingga betapapun besar masalahnya, Allah maha besar. Insya Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.